hari ini saya mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah saya di SD Negeri Paglan 1 dalam rangka pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Juga pantas mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam pelaksanaan tugas sebagai penanggung jawab SD Negeri Paglan 1 dapat terlaksana dengan baik. Gimana Pak dalam keseharian guru, murid-murid semuanya aman ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga kesannya baik di lingkungan sekolah sendiri ataupun di masyarakat itu terkesan ini termasuk sudah kategori baik. Alhamdulillah. Ya. Bapak, hari ini saya ada interview. Ini merupakan tugas saya dalam guru penggerak angkatan 10 Bapak. Hari ini saya mendapat tugas, diamanai tugas untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan Bapak selaku kepala sekolah. Iya, iya. Sebelum itu saya ingin bertanya Pak, apa di sini pernah ada kasus dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh ya, sering itu. Tidak akan luput dari hal-hal seperti itu yang namanya pendidikan, karena itu terdiri dari berbagai unsur terciptanya pendidikan itu, baik dari tim pengajar, dari masyarakat, juga dari pemerintah. Sehingga untuk hal-hal yang seperti apa tadi itu, dilema etika, sama bujukan moral, pasti selalu ada permasalahan yang dihadapi di SD ini. Kalau boleh tahu Pak, kasus yang sekarang terjadi itu apa Pak di sekolah ini Pak? Ya, sebetulnya ya kasus-kasus itu ya saya mulai dari murid saja, dari siswa. Di antaranya itu masalah kedisiplinan. Masalah kedisiplinan itu sebetulnya setiap untuk mendidik anak berperilaku disiplin itu sudah ada itu apa itu aturan-aturan ya, kode etik di sekolah ini, dan juga di masing-masing kelas sudah ada kesepakatan kelas yang dibangun oleh semua guru kelas masing-masing. Namun ternyata itu masih menghadapi kendala juga kalau sampai apabila itu berbeda. Oh iya Pak. Apa itu tadi? Dilema etika. itu yang memunculkan perbedaan sehingga menimbulkan kesulitan kesulitan untuk berpihak yang mana di antara dua pilihan itu. Ya. Jadi saya tarik kesimpulan bahwa kasus yang sekarang terjadi itu muncul dari murid yang tidak disiplin begitu ya Bapak ya. Murid yang tidak disiplin itu pasti ada alasannya kenapa tidak disiplin seperti itu Bapak. Kalau boleh tahu alasannya apa Bapak? Itu faktor penyebabnya setelah diadakan penelitian atau survei, baik di sekolah ini kan sudah dibentuk guru piket, sehingga pada saat sekolah itu masuk sudah ada yang bertanggung jawab duluan untuk memantau keadaan siswa. Terus setelah itu nanti kan masuk ke kelas masing-masing. Itu berarti gurunya yang menghadapi apabila ada persoalan-persoalan. Kemudian dari sekian laporan dari guru-guru masih agak sulit untuk menerapkan disiplin dalam yang contoh kecilnya saja itu masalah tidak tepat waktu anak itu selalu datang terlambat. Itu selalu muncul. Itu faktor penyebabnya setelah diadakan penelitian, karena ya faktor lingkungan
faktor lingkungan. Ya maklum di sini ini ada di daerah pesisir. Faktor orang tua juga yang mempengaruhi. Karena umumnya di sini itu dari segi ekonomi para wali murid atau orang tua murid itu kebanyakan sebagai nelayan. Nelayan gitu. Sehingga nelayan itu kan waktunya untuk turun ke laut, untuk melaut itu terjadi pada malam hari. Sampai besoknya siang atau paginya itu belum datang masih dari nelayan itu. Sehingga orang tuanya itu di rumah kurang perhatian kepada anak-anaknya. Ya. Sedangkan ibu-ibunya sudah berangkat juga untuk membantu ekonomi keluarga itu di pasar atau yang mengumpulkan ikan hasil tangkapan nelayan itu. Sehingga di rumah itu udah ada orang. Pas waktu masuk udah ada orang. Jadi anak itu tidur, ada yang membangun. Ya, tidur tidak ada yang bangunin. Itu setiap upacara mesti ada itu yang terlambat. Setelah ditanya, ya itu jawabannya dari siswa. Terlambat Pak bangunnya, tidak ada yang bangunin, kadang nggak sarapan. Sehingga di sekolah itu ya muncul permasalahan seperti anak itu jatuh pingsan pada waktu mengikuti upacara. Begini Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah itu masuk dilema etika atau bujukan moral Bapak? Jadi kasus tadi itu Bapak identifikasi sebagai apa? Kalau di apa itu tadi? Apa saja? Dilema etika atau bujukan moral? Etika. Dilema etika itu karena adanya dua keputusan. Iya, sama-sama benar. Sama-sama benar. Kalau yang bujukan ada yang benar, ada yang salah. Itu saya putuskan yang dilema etika itu. Jadi ini adalah kasus dilema etika ya Bapak ya. Karena dalam aturan di sekolah itu sebetulnya anak harus disiplin, harus tepat waktu. Iya. Sedangkan di masyarakat itu sama-sama berkepentingan juga untuk kehidupan atau penghidupan dirinya sendiri dalam hal ekonomi untuk mempertahankan hidup di rumah tangganya. Iya. Sehingga sulit untuk ya istilahnya itu kalau orang tuanya tidak kerja gimana nanti kan juga anak tidak sekolah juga. Itu yang menjadi dilema. Iya, jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bapak. Sama-sama benar. Kemudian lagi Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Jadi bagaimana Bapak dalam mengambil keputusannya di sekolah ini? Iya, dalam mengambil keputusan kami di sini ya selalu mengadakan musyawarah. Musyawarah ya Bapak. Ya, musyawarah atau rapat dewan guru. Sehingga keputusan yang diambil itu tidak membuat pertentangan kepentingan atau konflik kepentingan. Sehingga sama-sama berjalan baik. Ya itu kan munculnya dari kasus per kelas. Anak yang terlambat itu tidak semuanya ada kelas 6, bukan. Jadi perlu diadakan musyawarah atau rapat dewan untuk mengambil keputusan. Ya keputusan yang diambil itu dengan kesepakatan yang pertama didatangi dulu, dipantau ke rumah masing-masing gimana itu. Dari laporan-laporan dari orang tuanya itu sehingga nanti sekolah bisa mengambil keputusan mana yang terbaik. Dan tidak ada sanksi dalam hal itu, cuma pembinaan saja untuk mengarah ke hal yang lebih baik. Budaya positif gitu ya Pak, Ya, agar tidak terlambat lagi.
Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusannya itu seperti apa Bapak? Ya itu tadi kita mengumpulkan semua dewan guru untuk memberikan masukan-masukan bagaimana untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah. Mungkin ada acara rutin, rapat bulanan begitu ya Bapak ya? Iya, mesti itu. Kemudian Bapak ada lagi pertanyaan. Banyak ini Bapak pertanyaannya, Iya, ada apa-apa ya Bapak ya? Apa-apa, silakan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tadi itu Bapak? Ya itu, ya sama sebetulnya seperti tadi itu langkah-langkah itu. Kita mengumpulkan dewan guru dan selalu berpesan kepada guru-guru untuk meningkatkan kedisiplinan itu kepada siswa. Di antaranya karena sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana pada intinya kurikulum Merdeka itu menekankan pada profil pelajar Pancasila. Berarti karakter sesuai dengan Pancasila yang diharapkan di sekolah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Evi Syafir Majalia, CGP Angkatan 10 kelas 167. Kali ini wawancara kedua saya dengan Bapak Saimullah, Kepala Sekolah SD Negeri Pagadan 2. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Walaupun agak kurang baik. Lagi musim Bapak sekarang Bapak. Iya. Semoga tetap sehat ya Bapak ya. Pada kesempatan kali ini saya minta waktu Bapak sebentar di sholat Bapak ya. Ya. Ini berhubungan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan Bapak. Ya. Sebelumnya boleh saya tanya Bapak, apakah di sini pernah ada kasus tentang dilema etika atau rujukan moral Bapak di sekolah Bapak? Pernah ada. Berhubungan dengan siswa ya Bapak? Iya. Apa dengan guru? Kayak enggak siswa. Siswa. Kayak bullying itu. Tindak bullying di kelas gitu ya Bapak ya? Iya. Baik, jadi kasusnya yang saya angkat di sini adalah kasus bullying siswa gitu ya Bapak ya. Iya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Mengenai kasus yang terjadi di lembaga kami itu alhamdulillah di situ saya bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi seperti gampangnya kasus bullying itu. Jadi bullying itu? Iya, itu sangat sangat berdampak sekali terhadap psikologi siswa. Karena itu merupakan karena nggak boleh seperti itu dan dapat mengganggu terhadap psikologis anak, bisa mengganggu terhadap minat belajar dan biasa nggak enak mungkin seperti itu. Jadi bullying itu nanti akan berpengaruh ya Bapak ya? Iya, sangat berpengaruh sekali sama mentalnya anak. Kemudian yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Kalau di sekolah kami jika terjadi seperti itu, intinya kan perlu ada penyelesaian kalau di situ. Kasus bullying karena harus misalkan mengadakan rapat internal bersama dengan guru atau pihak yang terkait sekaligus kepada yang menurut
solusinya. Hanya seperti itu. Iya Bapak. Kemudian yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam penyelesaian kasus itu Bapak? Jadi itu langkahnya dengan lewat apa, mengadakan rapat bersama guru dan penyelesaian persoalan tersebut yang terjadi biar dapat teratasi. Jadi solusinya dengan rapat internal begitu ya Bapak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bapak? Tentunya langkah yang harus diambil kami sebagai pimpinan di sini, ya tentu saja akar masalah yang terjadi harus bisa mengidentifikasi, kemudian menganalisis yang terjadi permasalahan apa dan seperti itu. Kemudian tindakan atau alternatif yang harus diambil dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya, itu masalah yang terjadi. Bagaimana cara melaksanakan? Kan mengadakan konseling ke kelas gitu. Kemudian dievaluasi. Yang penting dalam menghadapi kasus seperti itu, semua pihak harus dilibatkan dalam menyelesaikan masalah itu. Saya kira itu yang tingkatan yang baik. Jadi secara garis besarnya ini dalam itu membutuhkan kolaborasi atau kerjasama dengan guru dan Bapak Antara seperti itu. guru dan kepala sekolah atau semua warga yang ada di sekolah. Ada sekolah, murid gitu ya Iya. Bapak, sama orang tua murid seperti itu ya Bapak. Wali murid ya. Ya, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Iya, kasus yang terjadi itu sebetulnya yang menjadi tantangan yang pertama itu ketegasan dari seorang pemimpin dalam menyelesaikan satu persoalan. Ya. Yang pertama itu ketegasan dalam menyelesaikan persoalan. Kalau tidak tegas tentu saja persoalan yang terjadi berlalu alihkan seperti itu. Jadi kepala sekolah perlu punya ketegasan gitu Iya. ya Bapak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal Bapak? Mengenai penyelesaian kasus seperti itu tentu saja harus ada jadwal seperti itu. Ada waktu tertentu. Tidak bersamaan seperti itu. Ada jadwalnya. Jadi tidak disusun jadwal untuk Iya. penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah begitu Bapak Iya. ya, khususnya tadi dilema etika tadi begitu Iya. ya Bapak ya. Dapat diatasi. Iya, agar segera teratasi. Teratasi. Kemudian Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika tadi Bapak? Banyak betul. Apa maksudnya? Apa ada yang membantu gitu Pak? Oh, tentu saja itu ada dalam pengambilan keputusan kebijakan itu. Jadi Dewan Guru semuanya dilibatkan gitu ya Bapak ya. Untuk mencapai usaha yang terjadi sehingga tidak menjadi permasalahan yang lebih besar lagi. Apalagi kalau sudah melakukan itu bisa berarti syukur alhamdulillah seperti itu. Iya. Yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi Bapak? Sebelum pembelajaran di situ masalah yang terjadi jadi apa ya? Jadi pembelajaran buat kita agar supaya kasus-kasus yang terjadi itu tidak terulang lagi kan seperti itu. Setidaknya harus ada usaha untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi yang di masa yang akan datang.
karena memang masalah itu nanti akan mengganggu terhadap proses jalannya pendidikan. Itu yang mengganggu terhadap apa ya, disiplin anak, minat belajar anak, menjadi kurang. Seakan-akan kalau bullying itu kan perundungan, mengganggu terhadap psikologis anak karena terasa terasing seperti itu. Jadi segera diatasi. Ya, kalau itu segera diatasi, insya Allah akan menjadi apa? Baik, terima kasih banyak Bapak atas Ya, kunjungan. terima kasih banyak. Ini semoga menjadi pembelajaran buat saya juga sebagai calon guru penggerak. Kurang lebih Bapak, saya mohon maaf. Ya. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah